Oke, what's up guys, jumpa lagi di channel Very Suka-Suka. Kali ini saya ingin membagikan tutorial untuk teman-teman dimanapun berada yang ingin menyeting karburator F1 Jet Air nya. Nah, kali ini saya membahas tentang bagaimana cara menyeting karburator F1 Jet Air setting basah. Nah, di sini saya jelasin satu persatu untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada yang ingin memperbaiki motor F1 Jet Air nya agar sensasi motornya asik saat bawa santai dan bawa kebut ya. Nah, oke, saya akan memulai. Di sini ada karburator F1 Jet Air yang sudah saya bongkar. Pertama, saya akan memberitahukan soal spuyer-spuyer agar teman-teman memahami tentang jarum spuyer yang disebut main jet dan pilot jet mana aja. Nah, pertama saya akan tunjukin kalau untuk bagian main jet itu bagian yang atas ini itu namanya main jet. Kalau pilot jet itu yang di bagian dalam, di bagian bawah ya guys. Nah, jadi pilot jet, main jet bagian atas, oke? Nah, jadi setiap karburator itu setiap spuyer itu ada ukuran yang berbeda-beda ya guys. Contohnya dari main jet itu ukuran standar F1 Jet Air itu biasanya kalau nggak salah 130. Kalau pilot jetnya itu ukuran 17,5. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi fungsi dari spuyer ini, kalau teman-teman saat open gas yang bekerja itu bagian main jet ini akan menghisap bensin di bagian mangkok karburator di dalam sini. Nah, kemudian untuk pilot jet itu membantu saat RPM awal. Saat ketika kita tarik gas sedikit, maka pilot jet ini akan membantu menambah borosnya minyak ataupun untuk lansam juga ya. Nah, jadi jika kendala motor F1 Jet Air nya mengalami settingan terlalu kering, itu bisa disebabkan dari pilot jetnya juga yang kurang gede. Ini namanya pilot jet. Nah, kalau main jet ini seperti ini, kayak gini ya. Cuman ini main jetnya punya motor motor gede ya, seperti Ninja. Ini karburator PE. Tapi ini yang jelas ini main jet punya PE. Nah, jadi saya akan cuma ingin mencontohkan doang itu soal main jet dan pilot jet ya. Nah, oke, mungkin itu teman-teman udah paham. Nah, kedua kita bahas lagi tentang cara nyeting karburator F1 Jet Air setting basah itu apa aja yang harus dirubah. Jika teman-teman mengalami keiritan di RPM awal atau kita setting karburator itu RPM itu gak mau naik, itu biasanya dari pilot jetnya kurang mendukung dengan spek mesin. Jadi itu disarankan bisa mengganti ukuran pilot jet yang lebih besar. Misalkan ukuran yang teman-teman pakai sekarang itu masih standar 17,5, jadi boleh dinaikin ukurannya jadi 20 ya, ataupun 20,25 atau 20,10 gitu ya. Itu banyak ukuran sih yang jelas, saya kurang hafal soal itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari ukuran pilot jet itu ada nomor. Contohnya kalau yang standar itu kan di samping ini ada ukuran 17,5 di sini ya. Nah, jadi kalau teman-teman saat melakukan penyetingan, kita udah tarik gas, putar jarum angin dari mentok terus dibuka, itu kan keluar, tapi RPM itu nggak ngangkat. Itu bisa dari pilot jetnya kurang besar, ataupun juga main jetnya kebesaran. Itu juga berpengaruh, jadi motor nggak akan naik. Nah, jadi harus mengenali soal spuyer ya. Jadi nggak sembarangan utak-atik jarum atau diganti yang lebih gede. Jadi kita harus menyesuaikan untuk spek mesin kita juga. Kebesaran juga nggak bisa, kekecilan juga nggak bisa. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami keiritan ataupun saat bawa santai, RPM itu nggak ada berebetnya sama sekali, nggak ada sensasi sama sekali ya. Nah, itu disebabkan ukuran pilot jetnya masih standar, nggak sesuai spek mesin yang teman-teman udah rubah atau apa ya. Nah, jadi itu harus dinaikin ukuran pilot jet yang ke 20. Ataupun kalau misalkan motor teman-teman mengalami tarikan atasnya itu ngempos ataupun kayak apa ya,
kayak sendat, itu bisa juga dari main jet. Misalkan kalau untuk motor Avenger R teman-teman mengalami saat masuk gigi 2 atau 3 seperti tekor minyak, seperti ngempos atau kosong saat ditarik gas, itu bisa dari main jetnya kurang gede ya. Nah jadi itu teman-teman cukup ganti ukuran yang lebih gede. Nah kalau misal teman-teman mengalami kendala seperti kurang boros atau kurang basah settingannya, cukup menaikkan ukuran pilot jet yang lebih besar. Nah jadi misalkan dari 17,5 naikkan ke 20, kita harus dengan tahap yang dikit-dikit naikinnya, jangan langsung loncatnya jauh ya. Jadi misal 17,5 langsung coba aja ganti spoiler pilot jetnya yang ke nomor 20. Nah teman-teman bisa lihat dari samping pilot jet ini ya, sekali lagi saya ulangin. Nah jika teman-teman pakai ukuran 17,5, coba dinaikin lagi dari ukuran yang sekarang jadi ke 20. Misalkan udah ukuran 20 masih ketekor, kurang boros, naikkan lagi dikit ukurannya. Teman-teman bisa cek di Google atau apa aja, atau di online shop untuk ukuran-ukuran spoiler itu ada tertera di situ. Jadi teman-teman bisa lihat dari ukuran berapa yang ada ya. Nah jadi kalau teman-teman ingin melakukan penyetingan basah untuk tarik RPM awalnya agar ada sensasi perepetnya gitu ya. Perepet itu bukan berarti boros ya, atau bukan berarti ngempos atau perepet itu seperti settingan basah gitu. Saat kita tarik gas santai, itu tuh kayak ada nada itu ya. Nada yang saat buka gas sedikit RPM rendah itu ada perepetnya. Nah bukan berarti sendet ya. Jadi harus bisa bedain settingan basah yang model berepet sama yang sendat-sendat ataupun ngempos ya. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin menyeting karburatornya supaya lebih boros sedikit, istilah ataupun settingan basah, berarti cukup mencoba mengganti pilot jetnya ke nomor yang dari ukuran yang dipakai. Jadi intinya harus bertahap, dikit demi dikit ukurannya, nggak bisa langsung loncat tinggi. Nah jika sudah mendapatkan penyetingan RPM awalnya udah enak atau sensasi awalnya tuh berpet, nah itu nggak ada masalah saat tarik gas atau apa. Nah, saat tarik gas nggak ada kendala berpet atau apa ya. Nah itu berarti udah oke. Sorry tadi ada teman lewat, jadi saya menjawab. Nah sekali lagi saya bahas juga tentang penyetingan karburator. Misalkan settingannya itu terlalu boros, terlalu berebet buat jalan, tarikannya berat, itu pilot jetnya kebesaran bisa juga ya. Makanya saya bahas tadi, untuk pilot jet itu nggak bisa langsung loncat tinggi, harus dari tahap yang ukuran standarnya naikin dikit ke 25 ya. Jadi misalnya 17,5 berarti naikin ke 20. Nah gitu. Nah misalkan teman-teman mengalami sering overhead saat top speed tinggi ya, itu biasanya tuh settingannya terlalu kering, maka untuk pilot jet juga harus dinaikin. Nah itu namanya settingan basah. Makanya kalau settingan basah itu aman saat open keep. Istilahnya kalau kita top speed itu settingannya lebih pas lah ya, menurut saya lah ya, pribadi saya. Kalau memakai motor Avenger ini sering buka gas tinggi, tarik panjang, kalau settingan basah itu dia lebih aman. Jadi saat mesin makin panas itu campuran oil samping itu lebih sempurna ya. Nah seperti itu. Tapi perbedaan dari settingan basah dan settingan kering, teman-teman harus simak perbedaannya ya dan kekurangannya. Di sini saya jelasin kalau teman-teman ingin setting karburator setting basah, otomatis biasanya kalau setting basah itu tarikan awal itu agak berat, tapi ketika udah masuk gigi 2, ketiga, keempat ke atas itu baru enak. Nah jadi kalau settingan basah itu untuk ngejar tarikan atas. Nah kalau dia settingan yang bagian kering itu enaknya di awal doang, sampai tengah, istilah tuh jarak dekat lah. Tapi kalau untuk jarak jauh itu nggak bisa setting kering, harus setting agak basah ya. Yang jelas lebih sedang aja lah, nggak usah terlalu basah juga, sesuaikan kebutuhan mesin ini.
Kalau misalnya terlalu basah, motor malah ngempos, nggak bisa narik, ya percuma kan. Jadi harus menyesuaikan kondisi mesin kita, dari oversize-nya atau portingannya ya kan. Nah, tergantung pengapiannya juga kan. Kalau pengapiannya KW juga kadang susah dapat settingan. Kalau keborosan karbonnya, pengapiannya lemah, otomatis juga motor akan loyo. Jadi intinya kalau motor teman-teman mengalami keiritan ataupun saat bawa santai itu nggak ada RPM yang berbet, nggak ada seperti itu, malah datar doang tuh, berarti kan itu keiritan. Kalau nggak ada bunyi RPM itu namanya keiritan ya. Jadi harus digedein salah satu jarum ya. Kalau menurut pribadi saya itu untuk diborosin cukup main yang bawah. Misalkan teman-teman udah dapat settingan nih, nggak ada ngempos atau apa, tapi masih rasa kekeringan settingannya kayak kurang basah, jadi cukup naikin ukuran pilot jetnya ya. Nah begitu juga kalau teman-teman mengalami ngempos di bagian atas, itu biasanya jarum main jetnya yang kurang besar. Pribadi saya ya, yang sering saya temuin kendala settingan yang kurang itu biasanya main jetnya kurang besar. Jadi kalau saat kita buka gas tinggi, malah ada yang kosong di bagian gigi berapa, itu disebabkan dari ukuran main jetnya kurang pas di spek motor teman-teman. Jadi kalau motor itu saat dibuka gas tinggi, harusnya kan makin banyak asupan minyak yang masuk ke ruang bakar ya kan. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau keiritan, kekecilan ukuran dari main jet, maka teman-teman mengalami kendala ngempos saat RPM atas atau tarikan atasnya. Nah seperti itu. Nah jadi seperti itu penjelasan saya. Nah jadi saya akan memasang karburator ini. Untuk kebetulan motor saya ini menggunakan ukuran pilot jet yang nomor 20 ya. Nah ini ukurannya 20, saya akan pasang ke sini. Nanti saya akan hidupkan dan teman-teman lihat sendiri seperti apa settingan basah itu. Oke teman-teman, ini karburatornya udah saya pasang kembali. Dan kali ini saya akan hidupkan dan saya akan melakukan penyetingan ulang di karburator F1 ZR ya. Nah sebelum saya melakukan penyetingan, saya jelasin terlebih dahulu. Contoh tadi kalau teman-teman menaikkan ukuran pilot jet ke nomor 20, jadi untuk bagian jarum skip, ini jangan lupa juga harus dirubah ya. Kalau misalkan ukuran jarum skip teman-teman nomor 20, bentar saya jelasin dulu kameranya. Nah, oke. Jadi kalau misal teman menggunakan spuyer yang lebih gede, harus menyesuaikan juga untuk bagian jarum skip. Misalnya dari ukuran yang teman-teman pakai pertama, misal nomor 4, karena ukuran pilot jetnya itu udah naik ukuran, takutnya keborosan, balikin dulu ke tengah. Nah jadi kalau udah ke tengah udah kurang settingan, baru kita turun lagi dari ganjalan skip ini ke nomor 4 ya, sampai dapat settingan yang pas. Nah gitu. Jadi baru kita hidupin nanti. Sebelum melakukan penyetingan, bagian ini jarum angin kita rapetin dulu sampai mentok, baru kita nanti hitung keluar ya. Untuk alasan menghitung keluar itu biar kita ingat putaran angin kita itu berapa jika settingannya berubah ya. Takutnya bagian baut setelan angin ini berputar saat bawa jalan kena getaran ya. Jadi kunci seperti itu. Nah jadi saya akan hidupkan, teman-teman simak sendiri dari settingan basah seperti apa. Oke.
Ini karena gak ada kameramen nih guys, jadi susah kontrol kameranya biar jelas. Mohon maaf jika ada kurang puas dengan konten Ferry suka-suka. Mohon maaf karena saya kontennya juga sendiri, nggak ada kameramen. Moga aja nanti kita bisa sewa kameramen ya. Nah, ini saya jelasin dulu sebentar. Nah, ini motornya udah saya hidupin teman-teman. Teman-teman lihat sendiri dan dengar sendiri. Dari tarikan RPM gas awal itu terdengar suara RPM itu cepat naik dan lebih perpet ya. Nah, itulah kalau perbedaan, misalkan pilot jetnya lebih gede, saat RPM awal aja dia udah langsung ngangkat. Jadi lebih cenderung lebih seperti boros. Tapi dia lebih responsif ya. Nah, jadi sekarang baru kita nyeting setelan anginnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk motor ini saya dapat setelan angin itu di putaran 2 lewat dikit ya, 2,5 ya, baru bisa naik RPM atasnya, baru teriaknya mentok. Jadi kalau di bagian bawah itu tadi dia nggak mau teriak. Itu biasanya kalau putaran anginnya tinggi baru dia teriak itu, karena jarum skepnya itu masih kurang diiritin biasanya ya.
Nah, kalau misalnya agak telat teriak mesin itu, bisa juga settingan skip itu diiritin lagi dikit ke atas biar RPM awalnya cepat naik lagi. Tapi itu nggak masalah sebenarnya. Yang penting kita dapat settingan basah dan tarikan itu responsif dan spontan, nggak ada kendala berempet atau sendat ya. Jadi nggak perlu dirubah-rubah skip jika teman-teman makainya enak. Menurut pribadi saya kayak seperti itu. Nah, jadi teman-teman jika ingin melakukan penyetingan motor F1 ZR setting basah, cukup mengganti jarum spuyer yaitu pilot jet ya. Naikkan ukuran dari teman-teman yang pakai. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk dari suara motor ini, teman-teman lihat sendiri kalau setting basah itu dari suara FM bawah itu dia lebih basah ya. Jadi cepat respon gitu kan, tarik gas sedikit. Jadi seperti itu. Oke lah, semoga aja video ini bermanfaat untuk teman-teman, jadi motivasi ataupun menambah pengetahuan untuk teman-teman. Dan mohon maaf juga jika ada kata-kata yang salah dari saya, karena saya juga masih pemula ya dalam penyampaian video ini. Dan untuk para senior, jika ada yang kurang di bagian konten saya ini, boleh saran dan kritik di kolom komentar ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Oke, terima kasih banyak. Bye bye. Jangan lupa subscribe.